Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoshi Wizi Zaid Alhaya dengan NIM 860361329. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum mengenai ekosistem darat. Alat dan bahan yang dipakai adalah alat tulis, handphone sebagai barometer, dan alam sekitar. Ekosistem adalah suatu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya yang saling mempengaruhi. Terdapat dua komponen utama dalam ekosistem, yaitu komponen biotik, makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta komponen abiotik, benda tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya, dan suhu. Kedua komponen ini saling bergantung satu sama lain agar kehidupan dapat berjalan dengan seimbang. Dilihat dari cara terbentuknya, terdapat dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Pada praktikum kali ini, saya akan mengamati ekosistem darat alami yaitu hutan dan ekosistem darat buatan yaitu sawah. Ekosistem darat alami yang akan diamati adalah hutan. Air di hutan tergolong melimpah karena berasal dari hujan, embun, bahkan danau. Air berperan penting untuk menopang kehidupan organisme, seperti membantu proses fotosintesis pada tumbuhan serta menjaga kelembaban lingkungan hutan agar tetap stabil. Cahaya matahari di hutan memiliki indeks UV sekitar 6, tergolong sedang hingga tinggi. Meskipun sebagian besar sinarnya terhalang oleh rimbunnya pohon, intensitas cahaya yang masuk masih cukup untuk mendukung proses fotosintesis pada tumbuhan yang tumbuh di lapisan bawah tanah. Tanah di hutan tergolong subur dan gembur, kaya akan bahan organik hasil pelapukan daun, ranting, dan sisa makhluk hidup. Kandungan humus yang tinggi membuat tanah mampu menyimpan air dengan baik serta menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Suhu di hutan berkisar sekitar 31 derajat Celcius, termasuk kategori hangat dan khas bagi hutan tropis pada siang hari. Kecepatan angin sekitar 8 km per jam, tergolong sepoi-sepoi dan tidak merusak vegetasi. Pohon bungur berperan sebagai produsen yang menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis, serta menjadi sumber energi bagi serangga dan hewan herbivora sekitarnya. Pohon pinus berperan menghasilkan getah dan biji yang menjadi makanan bagi burung kecil dan serangga tertentu. Tanaman paku haji berfungsi menghasilkan klorofil untuk fotosintesis serta menjadi sumber energi bagi serangga seperti tonggeret. Gadung tikus berfungsi untuk menyerap unsur hara dari tanah dan menjadi bagian awal dari rantai makanan. Pohon limus berperan untuk menghasilkan buah dan daun yang dimanfaatkan oleh berbagai jenis hewan sebagai sumber makanan. Kadal berperan sebagai konsumen tingkat 2, pemakan serangga kecil seperti semut dan tonggeret. Semut termasuk konsumen primer sekaligus pengurai parsial karena memakan sisa-sisa makhluk hidup dan membantu proses pelapukan bahan organik. Tonggeret berperan sebagai konsumen primer dengan mengisap getah tumbuhan sebagai sumber makanannya. Kupu-kupu berfungsi sebagai konsumen primer sekaligus penyerbuk karena mengisap nektar bunga dan membantu proses penyerbukan tanaman. Nyamuk berperan sebagai konsumen primer atau sekunder dengan mengisap cairan tumbuhan maupun darah hewan untuk memperoleh energi. Nah, untuk pengurai sendiri, saya menemukan beberapa jenis jamur. Ada jamur payung kecil berperan dalam menguraikan daun dan ranting yang gugur. Jamur topi oranye membantu memecahkan sisa-sisa tumbuhan yang ada di permukaan tanah. Jamur pelapu kayu berfungsi menguraikan batang pohon mati menjadi bahan organik. Jamur tanah putih berperan dalam proses dekomposisi bahan organik di tanah, membantu memperkaya unsur hara. Jamur tiram membantu melapukan kayu dan meningkatkan kandungan humus tanah sehingga kesuburan tanah terjaga. Air di sawah sangat melimpah karena lokasinya berdekatan dengan saluran irigasi. Hal ini membuat tanah sawah selalu lembab, sehingga sangat sesuai untuk pertumbuhan padi dan menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup yang hidup di area persawahan. Intensitas cahaya matahari di sawah tergolong tinggi, sebab area ini bersifat terbuka dan langsung menerima sinar matahari. Hal ini mendukung proses fotosintesis yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dengan baik. Tanah di sawah tampak lembab, padat di bagian bawah, dan berwarna kehitaman karena mengandung banyak bahan organik. Jenis tanah seperti ini mampu menyimpan air serta unsur hara dengan baik. Suhu udara di sawah berkisar 30 derajat Celcius, termasuk suhu yang optimal untuk mendukung aktivitas metabolisme dan pertumbuhan tanaman. Angin dengan kecepatan sekitar 4 km per jam membantu proses penyerbukan serta sirkulasi udara di area sawah tanpa menimbulkan kerusakan pada tanaman padi yang sedang tumbuh. Di sawah terdapat beberapa tanaman yang berperan penting untuk menyiapkan energi bagi konsumen tingkat pertama. Ada tanaman terong, rumput liar, tanaman cabai, pohon pepaya,
dan lamtoro. Terdapat beberapa hewan di sawah yang menunjukkan hubungan rantai makanan. Pertama, ada kupu-kupu sebagai konsumen pertama yang memakan nektar bunga. Yang kedua, ada capung memangsa serangga kecil. Burung juga termasuk konsumen kedua pemakan serangga yang ada di area sawah. Ikan berperan sebagai konsumen kedua yang memakan serangga air kecil. Nampak juga beberapa pengurai seperti keong sawah, kerang kijang, cacing, dan bekicot. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap dua jenis ekosistem darat, yaitu darat alami dan darat buatan, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Hutan memiliki keanekaragaman hayati yang lebih beragam karena merupakan ekosistem alami yang lebih kompleks. Sedangkan sawah menggambarkan makhluk hidup beradaptasi dan berinteraksi dalam lingkungan buatan. Keduanya menunjukkan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya untuk menjaga stabilitas ekosistem secara berkelanjutan. Sekian praktikum dari saya, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.